Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Bagaimana kabarnya? Ya, sebelum dimulai pembelajaran seperti biasa kita pertama dulu silakan dari Bapak absen dulu. Adit Alamsa, Ahilina, Andian, Alhamdulillah sudah absen. Kemudian bagaimana untuk hari ini kalian masih semangat untuk belajar? Semangat? Ya, kalau semangat kita lanjutkan. Di minggu kemarin kita membahas tentang sholat. Hari ini kita akan melanjutkan masih pembahasan tentang sholat Jumat. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan sholat Jumat. Kemudian kalian bisa menjelaskan pengertian. Jadi nanti setelah pembelajaran hari ini, setiap kelompok akan menyampaikan tentang pengertian sholat Jumat. Jadi yang pertama pengertian sholat Jumat, kemudian hukum sholat Jumat. Kemudian yang ketiganya, kalian setelah pelajaran hari ini bisa memahami apa yang dimaksud dengan syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Kemudian juga menjelaskan rukun dan sunnah-sunnah ketika sholat Jumat. Jadi saya ulangi, setelah pembelajaran hari ini kalian diharapkan bisa memahami pengertian sholat Jumat, kemudian menjelaskan syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat, dan yang ketiganya kalian juga bisa menjelaskan rukun dan sunnah sholat Jumat. Setelah pembelajaran hari ini, nanti setiap kelompok mempresentasikan 3 hal. Ya, sholat Jumat adalah salah satu ibadah yang memiliki kedudukan istimewa. Jadi sholat ini diwajibkan bagi laki-laki muslim yang memenuhi syarat. Jadi wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah dengan ingat Allah kan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam hadis juga Rasulullah menekankan tentang pentingnya sholat Jumat, menyebutkan bahwa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur maka menyebabkan hati tertutup dari hidayah. Nah, hatinya akan menjadi keras orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Susah untuk dinasehati, susah untuk diberi masukan. Kemudian pelaksanaan sholat Jumat juga hikmahnya sangat besar, seperti mempererat umat Islamiyah. Kita bertemu dengan tetangga, bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara-saudara lain ketika sholat. Kemudian juga sebagai sarana menuntut ilmu, karena ketika sholat Jumat ada khutbah, kita harus mendengarkan dengan sebaik-baiknya khutbah yang disampaikan, maka itu bisa menambah ilmu kita. Kemudian dengan memahami pentingnya sholat Jumat, diharapkan umat Islam lebih semangat dalam menjalankannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Jadi kalian sudah tahu apa itu sholat Jumat? Minggu kemarin sudah kita bahas. Ini juga kita melanjutkan pembahasan yang ini. Ada berapa jumlah rakaat dalam sholat Jumat? 2. Kalau sholat zuhur berapa rakaat? 4. Kok beda? Padahal waktunya sama. Kemudian sholat Jumat itu dilaksanakannya hari apa? Sholat Jumat karena dilaksanakan. Waktunya jam berapa? Kita jam 12 waktu sholat zuhur. Kemudian yang disunahkan ketika sholat Jumat itu apa saja ya? Yang disunahkan hal-hal baik
harus kita lakukan ketika sholat Jumat. Itu akan bahas pada kesempatan kali ini. Pengertian sholat Jumat. Pertama, sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur bagi laki-laki muslim yang memenuhi syarat. Jadi sholat Jumat ini 2 rakaat dilaksanakan berjamaah. Tidak bisa sendiri, saya mau Jumatan di rumah sendiri, azan sendiri, qomat sendiri, khutbah sendiri, sholat 2 rakaat sendiri, itu tidak bisa. Harus berjamaah. Pada hari Jumat, maka kita harus tahu hari Jumat. Tidak bisa, saya lagi selesai, saya sedang tidak banyak kegiatan atau sedang libur sekolah mau Jumatan sendiri tiap hari, itu tidak bisa. Pada hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur bagi laki-laki muslim. Sholat ini dilakukan biasanya di masjid atau di tempat yang melakukan tidak melalui dengan sebab yang disampaikan. Tentang sholat Jumat. Sholat Jumat satu-satunya sholat wajib yang disebut langsung dalam Quran. Jadi sholat itu tidak disebut secara. Kemudian kata Jum'ah itu artinya berkumpul, berasal dari bahasa Arab. Pelaksanaannya pertama kali dilaksanakan oleh Mus'ab bin Umair sebelum Nabi Muhammad hijrah. Dan keutamaannya adalah hari terbaik dalam Islam. Dalam Islam hari terbaik itu adalah hari Jumat. Dan jumlah jamaah minimal ketika sholat Jumat ini ada perbedaan. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali minimal 40 orang. Jadi kalau ada 39 orang datang ke masjid, ternyata hanya 39 orang, tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat itu menurut Imam Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut Imam Malik atau mazhab Maliki minimal 12 orang. Kalau menurut Imam Malik ada 13 orang itu sah melaksanakan sholat Jumat. Bahkan menurut mazhab Hanafi minimal itu 3 orang. Jadi kalau 3 orang mau dimakan itu sah menurut mazhab. Kemudian sholat Jumat ini diwajibkan, bagaimana tadi sudah saya sampaikan, bahwa pada kesempatan Jumat apabila disuruh melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah ibadah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu dan menurut kata Rasulullah bahwa sholat Jumat itu wajib bagi setiap yang telah kecuali wanita, anak kecil atau orang sakit. Sakitnya juga sekitar kalau ada sakit isul sedikit lain saja ya. Tapi kalau sakitnya parah bisa berarti boleh tidak. Kalau sakit hati askin keutamaannya sholat Jumat ini menghapus dosa antara Jumat ke Jumat berikutnya. Kalau kita telat di hari Jumat maka akan dihapus. Kemudian di hari Jumat juga Nabi Adam diceritakan dan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Maka kita harus berdoa dengan sebaik-baiknya, ibadah dengan sebaik-baiknya itu karena tanda-tanda kiamat itu sudah pasti. Dalam kiamat itu laki-laki baik perempuan itu baik laki-laki baik. Kemudian karena bencana baratnya longsor, gempa, dan pahala besar seperti sholat dan ibadah selama 1 pekan. Ibadahnya pahala bukan berarti mengganti ibadah dalam 1 minggu, tetapi pahalanya
sama dengan ibadah selepas. Ya, syarat wajib sholat Jumat pertama Islam, berarti tidak berlaku bagi non Muslim. Dan balik tidak wajib bagi anak kecil. Ketiganya berakal. Dan keempat laki-laki, wanita tidak diwajibkan. Yang kelimanya sehat. Dan yang keenamnya adalah mungkin. Yang keenam ini adalah sebenarnya mungkin. Syarat wajib sholat Jumat itu ada berapa? Nah, ada suaranya. Syarat wajib sholat Jumat itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin. Namanya itu mungkin. Kemudian juga ada syarat sah sholat Jumat. Bedanya, kalau tadi syarat wajib itu hal-hal yang mewajibkan. Kalau Anda sudah termasuk kepada 6 hal itu berarti wajib sholat Jumat. Sedangkan syarat sah ini adalah syarat kalau terpenuhi maka Jumatan Anda, sholat Jumat Anda dianggap sah. Yang pertama dilaksanakan di tempat tertentu, tidak boleh berpindah-pindah. Kecuali ada alasannya, misalkan bencana, biasanya sholat Jumat di masjid, ketika masjidnya terkena banjir atau terkena bencana, maka boleh. Yang kedua dilaksanakan secara berjamaah. Jamaah sholat Jumat tidak boleh sendiri. Ketika didahului dengan dua khutbah, harus mendengarkan khutbah. Jadi jangan sampai Anda dalam khutbah itu hanya sholatnya saja, tapi harus datang sebelum khatib berkhutbah. Kemudian dilaksanakan pada waktu Jumat. Tidak bisa ini sedang sibuk Jumat nanti saja di masanya asar, tidak bisa, tetap dilaksanakan pada waktu. Dan secara dilaksanakan itu termasuk rukun dan tata cara. Jika 5 hal ini tidak terpenuhi maka tidak sah dan wajib diganti dengan sholat rukun sholat Jumat. Ada rukun khutbah, ada rukun sholat. Kalau rukun khutbah pertama adalah memuji Allah, hamdalah. Bagaimana kalimat hamdalah? Itu alhamdulillah. Yang membaca sholawat, bagaimana kalimat sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika memberi wasiat takwa, bagaimana wasiat takwa? Ittaqullah. Itu pasti khatib membaca kalimat ittaqullah. Kenapa? Karena kalau khatib lupa membaca dua kalimat itu maka tidak sah khutbah. Ketika Anda nanti jadi khatib Jumatan, ingat 5 hal ini. Yang keempatnya membaca ayat Al-Quran. Silahkan ayat Al-Quran banyak Anda pilih salah satu sebagai syarat atau rukun sholat Jumat dan juga sebagai materi yang kita akan. Kelima, mendoakan kaum muslimin pada khutbah kedua. Biasanya ini di akhir kalimatnya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Jadi rukun sholat rukun kalimat itu ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, menerima wasiat takwa, membaca ayat Al-Quran, 5, mendoakan kaum muslimin pada khutbah kedua. Rukun sholat Jumat itu seperti sholat pada umumnya. Yang pertama takbiratul ihram, kedua membaca surah Al-Fatihah, kemudian rukuk, i'tidal, sujud 2 kali,
di antara dua tersebut adalah sunat sholat Jumat. Yang pertama adalah mandi. Suka mandi? Berapa kali sehari? Ada yang berapa kali? 2 kali sehari. 2 hari sekali. Jadi gunakan mandi sebelum sholat Jumat. Pak, bagaimana kalau tidak sempat pulang sekolah, buru-buru mau Jumatan tidak sempat mandi? Kapan mandinya? Bisa pagi-pagi sebelum berangkat sekolah. Niat di dalam hati saya niat mandi karena akan melaksanakan sholat Jumat. Karena akan mendapatkan kebersihan, yang kedua mendapatkan pahala karena mandinya kedua, memakai pakaian terbaik, memakai pakaian yang bagus. Jangan sampai menggunakan bajunya kotor, bajunya kusut, bau apa. Itu yang kami. Memakai wangi-wangian, pakai parfum cinsannya. Ya, bagi mantan deh. Ini mantan kau. Keringat, muka kotor. Mau kaki, kaku. Dan membaca surah Al-Kahfi. Jadi sebelum sholat Jumat, biasanya ada khutbah, jangan ngobrol, tapi gunakan untuk membaca surah Al-Kahfi. Kalau tidak bisa, yang bisa saja. Bisa Al-Fatihah, bisa Al-Ikhlas, bisa surah-surah. Ya, ketika sholat Jumat dilarang berbicara saat khutbah berlangsung. Barang siapa yang berbicara ketika khotib sedang sempat, maka pahalanya atau ibadah Jumatnya termasuk mabuk. Mabuk itu apa? Tidak mendapat pahala. Anda bicara satu kata saja ketika khotib sedang khutbah, itu tidak dapat pahala. Saya duduknya sama dengan orang lain, waktunya sama di situ, tempatnya sama, tapi orang lain tidak mendengarkan khutbah mendapat pahala, sedangkan yang hanya bicara satu kata saja itu tidak dapat pahala. Maka tidak boleh berbicara. Yang kedua, tidak boleh bermain HP. Boleh bermain HP. Jika tidak fokus dan melamun, tidak boleh melamun saat sholat ataupun saya simpulkan saya. Jadi sholat Jumat adalah ibadah wajib bagi yang ibadah ini memiliki keutamaan khusus dan menjadi salah satu syiar Islam yang penting. Untuk dianggap sah, sholat Jumat harus bisa dan wajib. Apa saja syarat wajibnya? Islam, Kemudian syarat sahnya? Selain itu, sholat Jumat juga memiliki utama yaitu 2 rakaat sholat. Ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.